Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ratnasari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 4 SD. Jangan lupa ya di like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ untuk kelas 4 SD dan MI di bab 2. Kita akan membahas ondel-ondel ciri khas Betawi. Nah, di gambar ini ada berbagai macam gambar ondel-ondel ya. Nah, kalian perhatikan tuh, nanti ada di dalam bukunya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di gambar ini. Oke, untuk bab 3. Ondel-ondel ciri khas Betawi. Siapa yang tidak kenal ondel-ondel yang sering muncul ketika perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta? Sosoknya yang unik membuat hari raya ulang tahun Kota Jakarta semakin meriah. Boneka ondel-ondel ini sebenarnya terbuat dari kertas dengan ukuran tinggi sekitar 2,5 meter. Kerangka ondel-ondel terbuat dari anyaman bambu hingga ringan untuk dipikul. Kalian dapat membuat boneka ondel-ondel dari bahan bekas yang ada di sekitarmu. Nah, coba kita baca wacana ini ya. Ada 2 orang anak perempuan sedang membuat ondel-ondel. Zainab dan Lela mendapat tugas prakarya dari sekolah. Mereka diberi tugas membuat cenderamata ondel-ondel. Lengkap sekali alat dan bahan yang mereka siapkan. Misalnya, botol bekas minuman, gunting, kain percal, bulu ayam, pewarna, lem, bola kecil, spidol hitam, dan kelereng. Mereka bekerja untuk membuat cenderamata sepasang ondel-ondel, laki-laki dan perempuan. Mereka membagi tugas untuk membawa alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Keduanya sangat kompak dan membagi tugas dengan adil. Membuat cenderamata ondel-ondel telah selesai. Zainab dan Laila bersama-sama menyerahkan kepada Bu Guru. Mereka gembira karena Bu Guru memuji hasil pekerjaan mereka yang bagus dan rapi. Ondel-ondel yang mereka buat mempunyai nilai kreativitas dan seni yang tinggi. Tahukah kalian boneka ondel-ondel? Mari kita simak uraian berikut. A. Mengenal boneka ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan pertunjukan rakyat Betawi yang menyimbolkan leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Awalnya, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Namun, seiring waktu dengan perkembangan zaman, ondel-ondel menjadi pertunjukan rakyat yang menghibur. Ondel-ondel lebih sering dipertunjukkan untuk menyemarakan pesta raya rakyat, penyambutan tamu kehormatan, arak-arak pengantin sunat, atau acara pernikahan. Betapapun derasnya arus modernisasi, ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Tak hanya kota Jakarta saja mempunyai sejarah, namun ondel-ondel pun memiliki riwayat sejarahnya. Konon, boneka raksasa itu dahulunya sering diarak keliling kampung oleh warga Betawi. Ternyata awalnya ondel-ondel disebut barongan loh, namun tak ada yang tahu pasti apa arti kata tersebut. Seorang narasumber selaku pengamat seni dan budaya menyebutkan bahwa dahulu ondel-ondel memiliki nama barongan. Sama halnya seperti barongan
Bali atau Barongadung, Barongan Jawa Tengah dan Barongan Negeri Cina atau Barongsai dan Lyongsai. Istilah ondel-ondel tidak diketahui pasti asal mulanya. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, besar kemungkinan istilah ondel-ondel muncul karena permainan kata semata, di mana muncul pengulangan kata ondel menjadi ondel-ondel, dikarenakan ingin menyebut sepasang boneka raksasa itu secara berpasangan. Serta fitrahnya juga orang Betawi yang terkenal dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos tetapi tanpa makna yang jelas. Nah, itu ada sepasang ondel-ondel. B. Menyebutkan keragaman cenderamata ondel-ondel. Nomor 1. Bentuk cenderamata ondel-ondel. Ayo kita amati dulu gambar berikut. Ada sepasang gambar ondel-ondel. Yang satu wajahnya berwarna merah, laki-laki, yang itu perempuan wajahnya diberi warna putih. Gambar di samping adalah bentuk cenderamata ondel-ondel. Bentuk cenderamata ondel-ondel sangat bervariasi. Ada yang kecil, besar, pendek, tinggi, dan lucu. Begitu pula warnanya yang sangat kontras, seperti merah, biru, hitam, dan lain-lain. Pada bagian wajah sangat berbeda. Ada yang wajahnya putih tersenyum manis. Ada pula yang merah gagah perkasa. Melihat ondel-ondel semua pasti senang karena bentuknya yang unik dan beragam. Tidak saja penduduk Jakarta, bahkan penduduk Indonesia pun mengaguminya. 2. Membedakan cenderamata ondel-ondel laki-laki dan perempuan. Keanekaragaman bentuk dan warna cenderamata ondel-ondel sangat bervariasi. Hal ini menjadikan mereka yang melihat tertarik untuk memilikinya. Cenderamata biasanya harus memiliki ciri khas yang menggambarkan keunikan daerah masing-masing. Ciri khas tersebut menggambarkan kebudayaan daerah setempat. Rasa tertarik pada keunikan budaya daerah menjadikan kita ingin memiliki atau membeli cenderamata sebagai kenangan. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan bentuk dan warna tiap cenderamata tersebut. Jenis warna pada wajah cenderamata ondel-ondel ada 2 sebagai berikut. A. Wajah ondel-ondel berwarna putih menggambarkan perempuan yang tersenyum. B. Wajah ondel-ondel berwarna merah menggambarkan laki-laki gagah perkasa. Setelah mengetahui perbedaan tersebut, kita bisa memilih dan membeli cenderamata ondel-ondel sesuai keinginan kita. C. Cara membuat cenderamata ondel-ondel atau langkah pertama yang kita harus persiapkan adalah bahan-bahan yang akan kita pergunakan, yaitu sebagai berikut. Bahan dan alat. Bahan dan alat dibutuhkan sebagai berikut: kok bulu tangkis, kain flanel atau kain batik, gunting, pensil, jarum, benang, lem, manik-manik, spidol, mata-mataan, benang wol, dan jarum pentul. Itulah bahan-bahan yang kalian harus siapkan. Nomor 2, cara pembuatannya. Cara pembuatnya sebagai berikut. Pertama, A. Potong kain batik. Bentuk seperti baju sesuai ukuran rok, tempelkan menggunakan lem pada bagian bawah rok. Nah, itu sesuai nomor 1, kalian lihat tuh gambarnya koknya ya, dibungkus. Nomor 2, potong kain flanel sesuai ukuran bagian atas rok dan jahit memakai benang. Potonglah kain flanel tersebut sesuai ukuran lengan ondel-ondel dan jahitlah. C. Jahitlah lengan ondel-ondel pada baju ondel-ondel. Tuh, kalau sudah membuat lengan, gambar nomor 3 tuh kalian jahit tempel.
Nomor D, pasangkan baju ondel-ondel pada bagian atas rok. Nah, tadi kan sudah dibuat roknya, pakai pasang lagi tuh dia ya, sesuai gambarnya. E, buat pola lingkaran memakai pensil di kain flanel berwarna lainnya. Gunting pola meliuk-liuk di sekitar garis lingkaran. Tempelkan manik-manik pada kain lingkaran dan pasang pada lubang kepala kok. F, potong benang wol sepanjang yang diinginkan dan digulung-gulung. Lalu ikat di bagian tengah benang wol yang sudah tergulung. Potong sisi kiri dan kanan rambut dan tempelkan ke kepala kok dengan menggunakan lem. Pasang kembang goyang yang biasanya ada di kepala ondel-ondel asli dengan memakai jarum pentul yang diberi manik-manik. Caranya, masukkan manik-manik ke jarum pentul dan tusukkan ke kepala kok. Huruf G. Hiaslah bagian wajah boneka ondel-ondel dengan memasang mata-mataan pada wajah ondel-ondel. Untuk bibir ondel-ondel wanita dan kumis ondel-ondel pria bisa digambar memakai spidol. Nah, ini cara pembuatannya ada dua ya, seperti yang di awal tadi sudah dibahas kan. Bahan-bahannya juga lebih sederhana. Ini lebih agak sedikit bervariasi ya. Nah, sekarang ayo berkarya. Kalian bisa membuat cendera mata boneka ondel-ondel secara berkelompok. Amati bentuk dan warna ondel-ondel yang akan kalian buat. Kumpulkan hasil karya tersebut untuk dinilai. Pamerkan dalam unjuk prestasi di sekolahmu bagi hasil karya yang terbaik. Nah, ini ada rubrik penilaiannya. Kalian bisa baca dan nilai ya. Ini ada kriterianya, tuh ada kerjanya, ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan ya. Bagaimana bentuk dan ukuran boneka profesional? Tuh tadi sesuai hasilnya di nomor 3, 4, 2 atau 1 nilainya ya. Bagaimana kelengkapan anggota tubuh boneka? Tuh kalian bisa baca sesuai aslinya, cukup sesuai, kurang sesuai atau tidak sesuai ya. Komposisi warnanya bagaimana? Seimbangkah? Cukup seimbang, kurang seimbang atau tidak seimbang? Kerapiannya bagaimana? Sangat rapi, cukup rapi, kurang rapi atau tidak rapi ya. Dan di sini ada sikap kecermatan dan kemandirian. Diisi dengan catatan khusus, hasil pengamatan terhadap siswa yang sangat baik dan perlu pendampingan digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. Nah, ini masih sambungan yang tadi ya. Ada penilaiannya, nama peserta didik. Ini nanti yang akan membuat nilai ini adalah guru ya. Jadi anak-anak hanya mengumpulkan hasil karyanya, nanti yang menilai guru ya. Nanti ada skornya, dikalikan berapa itu nanti guru kalian yang akan menilai. D. Nilai positif yang terkandung dalam membuat cendera mata ondel-ondel, yaitu membuat cendera mata ondel-ondel bukan saja dirasakan bagi yang membuatnya, namun juga bagi yang menerima atau mendapatkannya. Beberapa nilai positif dari membuat cendera mata ondel-ondel antara lain kebanggaan, keindahan, ketelitian, kebersamaan, gigih dan pantang menyerah. Nah, sekarang kan kita lanjut nih, tuliskan cerita pengalamanmu membuat cendera mata ondel-ondel. Terlebih dahulu, buatlah gambar cendera mata ondel-ondel pada kolom yang tersedia. Tuliskan alat dan bahannya. Tentukan warna yang tepat untuk bentuk. Tuliskan cara membuatnya. Jadi ini deskripsi cara pembuatan. Kita ke refleksi. Apakah saran dan pendapatmu agar keragaman cendera mata boneka ondel-ondel lebih menarik? Nah, kalian boleh berpikir dan menulisnya ya kalau sudah dapat. Nah, dari sekian tadi yang kita bahas tentang cara membuat ondel-ondel ya, nah kita buat rangkumannya ya.
Nomor 1. Bentuk cenderamata ondel-ondel sangat bervariasi. Ada yang kecil, besar, pendek, tinggi, dan lucu. Begitu pula warnanya yang sangat kontras seperti merah, biru, hitam, dan lain-lain. 2. Keanekaragaman bentuk dan warna cenderamata ondel-ondel sangat bervariasi. 3. Cenderamata biasanya harus memiliki ciri khas yang menggambarkan keunikan daerah masing-masing. Wajah ondel-ondel berwarna putih menggambarkan perempuan yang tersenyum. Wajah ondel-ondel yang berwarna merah menggambarkan laki-laki yang gagah perkasa. Nah, di sini kita akan mencoba evaluasi ya. Nomor 1. Membuat cenderamata ondel-ondel perlu paduan titik-titik agar menarik. A. Rasa. B. Rupa. C. Warna. D. Bentuk. Isinya ada di jawaban di samping, yaitu D. Warna. Nomor 2. Kesenian daerah harus selalu A. Dilestarikan. B. Dinyanyikan. C. Dibanggakan. D. Dipentaskan. Balik ke samping, apa itu isinya? A. Dilestarikan. Boneka ondel-ondel pria wajahnya berwarna. Nah, kalian kan udah tahu tuh pasti. A. Putih. B. Kuning. C. Hijau. D. Merah. Ya, D. Merah. Boneka ondel-ondel perempuan wajahnya biasanya berwarna apa nih? Nomor 4 nih ya. A. Merah. B. Hijau. C. Kuning. D. Putih. Ya, tentunya putih karena yang laki-laki tadi sudah merah ya. Nomor 5. Cenderamata suatu daerah menggambarkan A. Pribadi. B. Wilayah. C. Kesenian. D. Kebudayaan titik-titik itu setempat. Nah, isinya apa? Ya, D. Kebudayaan. Nomor 6. Ondel-ondel merupakan pertunjukan rakyat Betawi yang menyimbolkan titik-titik leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Isinya nomor 6 apa tuh? Nah, ada pilihannya dulu, leluhur, punden, puak, atau datuk. Iya, isinya A. Leluhur. Nomor 7. Awalnya, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak titik-titik-titik atau gangguan roh halus yang gentayangan. Ayo apa? Iya, nomor 7A. Bala. Nomor 8. Ternyata awalnya ondel-ondel disebut A. Barongan, B. Berangan, C. Barangan, D. Barongan. Nah, iya, D. Barongan ya, sebelum disebut ondel-ondel dulu disebut barongan. Apabila ditelaah lebih dalam, besar kemungkinan istilah ondel-ondel muncul karena permainan titik-titik semata. Huruf A, B kalimat, C singkatan, D kata. Permainan apa? Kata ya. Nomor, kita lanjut ya ke nomor 10. Ondel-ondel lebih sering dipertunjukkan untuk menyemarakan kegiatan berikut. Kecuali loh, ingat kecuali nih. A. Pesta rakyat. B. Penyambutan tamu kehormatan. C. Arak-arakan pengantin sunat. D. Bersih desa. Ya, tentunya bersih desa. Kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Kita bahas dulu ya pertanyaannya, nanti jawabannya kita lihat di sana. Membuat cenderamata ondel-ondel sangat titik-titik-titik. Ada rasa titik-titik ketiga membuat cenderamata berhasil. Isinya apa yuk? Coba dipikirkan ya. Cenderamata boneka ondel-ondel terbuat dari titik-titik. Agar lebih menarik, cenderamata ondel-ondel diberi titik-titik yang beragam. Warna merah digunakan untuk boneka ondel-ondel titik-titik. Warna putih digunakan untuk boneka ondel-ondel titik-titik. Bu guru rasa kalian semua pasti sudah bisa menjaga. Kalian kan pandai-pandai ya. Kita lanjut. Nomor 7. Cenderamata menggambarkan
titik-titik daerah setempat. Membuat cenderamata harus titik-titik agar berhasil. Nomor 8 ya. Nomor 9, agar indah dan menarik boneka ondel-ondel diberi titik-titik. Nomor 10, bagian kepala ondel-ondel dibentuk dari titik-titik. Nah, kita lihat jawabannya. Iya, membuat cenderamata ondel-ondel sangat mudah ya. Ada rasa apa ya ketika cenderamata kita berhasil? Ya tentunya rasa bangga. Terus cenderamata ondel-ondel terbuat dari apa? Ya, kita ambil aja yang tidak membeli ya, dari barang bekas. Botol bekas minuman, kain perca, bulu ayam, pewarna, bola kecil, spidol hitam, dan kelereng. Nomor 4, agar lebih menarik, cenderamata ondel-ondel diberi ya variasi yang beragam. Jadi tidak itu aja, jadi ada variasinya, dari bentuknya, dari warnanya, dari besarnya atau kecilnya ya. Nomor 5, warna merah digunakan untuk ondel-ondel, boneka ondel-ondel laki-laki tentunya ya. Nomor 6, warna putih digunakan untuk boneka ondel-ondel ya perempuan. Cenderamata menggambarkan titik-titik daerah setempat. Ya, ciri khas. Berarti kalau ondel-ondel ini ciri khas dari daerah Betawi. Nomor 8, membuat cenderamata harus ketelitian, kebersamaan, dan pantang menyerah. Nomor 9, agar indah dan menarik boneka ondel-ondel diberi warna yang kontras, jadi dia menarik yang peminat yang mau membeli, yang senang dengan cenderamata dari Betawi ya. Nomor 10, bagian kepala boneka ondel-ondel terbentuk dari bola kecil atau kop bulu tangkis. Nah, ini yang C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Ceritakan perkembangan sejarah ondel-ondel di Jakarta ya. Apa yang kamu ketahui tentang warna ondel-ondel laki-laki? Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang warna ondel-ondel perempuan? Nomor 4, apa fungsi ondel-ondel pada zaman sekarang? Ondel-ondel, nomor 5 nih, ondel-ondel lebih sering dipertunjukkan untuk menyemarakan dua kegiatan, sebutkan. Nah, isinya kita lihat jreng-jreng. Nah, ini jawabannya. Awalnya dulu ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala. Seiring perkembangan zaman, ondel-ondel menjadi pertunjukan rakyat yang menghibur. Awalnya dulu bernama barongan. Kemudian istilah ondel-ondel muncul karena permainan kata semata. Dari ondel menjadi ondel-ondel karena sepasang boneka raksasa ya. Karena dia jadi dua, ondel-ondel gitu sepasang. Karena sesuai fitrah orang Betawi nih. Kalau bicara ceplas-ceplos tanpa makna yang jelas. Ya, berwarna merah untuk yang menggambarkan laki-laki yang gagah perkasa tuh ya, warna merah. Kalau warna putih untuk menggambarkan perempuan yang tersenyum. Ya, sekarang sesuai perkembangan zaman, ondel-ondel sebagai pertunjukan rakyat yang menghibur. Bisa digunakan dalam acara apa? Ya, untuk penyambutan tamu kehormatan, arak-arak pengantin, sunat atau pernikahan. Ya, demikianlah pembelajaran tutorial pelajaran bab 2 ini, yaitu ondel-ondel ciri khas Jakarta. Terima kasih telah menonton video tutorial ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di bab 3, tari lenggang jali-jali. Jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.